Halo semuanya, bersama saya Maradi Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya. Kita pertama ke pengertian konsumsi dan konsumen terlebih dahulu. Konsumsi itu apa? Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Sedangkan konsumen ialah orang atau pihak yang melakukan kegiatan konsumsi tersebut. Lalu, benda yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan disebut benda konsumsi. Nah, benda konsumsi ini memiliki ciri-ciri yang pertama, digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, dapat habis jika digunakan secara terus-menerus, dan habisnya nilai barang. Sekarang kita sampai di tujuan konsumsi. Yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap, lalu menghabiskan nilai guna barang sekaligus, memuaskan kebutuhan secara fisik, dan memuaskan kebutuhan rohani. Kita sampai di faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama dari faktor internal, yaitu pendapatan. Orang yang berpendapatan tinggi menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, tersier, bahkan sisanya ditabung. Sedangkan orang yang berpendapatan rendah biasanya menghabiskan pendapatannya untuk mengkonsumsi barang kebutuhan pokok saja. Lalu yang kedua ada usia dan jenis kelamin. Usia seseorang mempengaruhi tingkat konsumsi. Semakin dewasa seseorang, tingkat konsumsinya akan semakin tinggi. Lalu yang ketiga jadi faktor internal ialah pola hidup. Pola hidup seseorang berpengaruh terhadap tingkat konsumsinya. Jika biasa dengan hidup boros, maka pengaruh konsumsinya relatif besar. Sebaliknya, jika biasa dengan hidup hemat, sederhana, maka tingkat konsumsinya cenderung kecil. Lalu yang keempat dari faktor internal ialah dari selera. Nah, banyak orang ini mengesampingkan pendapatannya untuk mendapatkan barang atau jasa agar mengikuti seleranya. Setelah kita mengetahui faktor internal, kita ke faktor eksternal. Apa saja? Pertama, kebudayaan. Tiap suku bangsa mempunyai adat istiadat yang berbeda. Perbedaan ini berpengaruh terhadap jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Lalu yang kedua, lingkungan. Lingkungan tempat tinggal mengaruhi konsumsi. Kebetulan orang tinggal di daerah beriklim dingin akan berbeda dengan yang tinggal di daerah beriklim panas atau tropis. Hal yang ketiga dari faktor eksternal ialah harga. Jika harga barang naik, sedangkan pendapatan tetap, maka tingkat konsumsi akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, maka pendapatan tetap, tingkat konsumsinya pasti akan naik. Sekarang kita ke ilmu ekonomi teori. Ada dua. Pertama, nilai pakar atau value in use ialah kemampuan satu barang untuk dapat memuaskan kebutuhan. Tinggi atau rendahnya nilai pakai barang ditentukan oleh intensitas kebutuhan tempat dan waktu. Yang pertama, nilai pakar pakai objektif, yaitu nilai barang atau jasa yang ditinjau dari penggunaan barang atau jasa. Lalu yang kedua, nilai pakai objektif yaitu nilai barang atau jasa yang ditinjau dari barang atau jasa tersebut. Setelah kita mengetahui nilai pakar, kita ke nilai tukar atau value in exchange, yang diartikan sebagai kemampuan satu barang untuk dapat ditukarkan dengan barang lain di pasar. Tinggi atau rendahnya nilai satu barang ditentukan oleh nilai pakai barang tersebut. Contohnya, beras memiliki nilai pakai yang lebih besar daripada pasir karena beras merupakan kebutuhan pokok dari manusia atau kebutuhan primer. Nah, nilai tukar subjektif ini artinya nilai tukar barang berdasarkan barangnya. Contohnya, mobil,
mobil antik, motor kuno, dan lukisan. Lalu yang kedua ada nilai tukar objektif. Nilai tukar subjektif, yang artinya nilai tukar barang berdasarkan orang yang menukarkannya, contohnya emas dan uang. Sekarang kita ke teori nilai. Ada dua, teori nilai objektif dan teori nilai subjektif. Pertama kita ke teori nilai objektif. Teori nilai objektif ini apa saja sih? Pertama, teori nilai pasar. Menurut Ham and Lock, nilai satu barang sangat tergantung pada permintaan dan penawaran barang di pasar. Lalu teori nilai biaya produksi, teori ini dikemukakan oleh Adam Smith, yang dimana menurutnya nilai satu barang ditentukan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen untuk membuat barang tersebut. Nah, menurutnya semakin tinggi nilai pakar satu barang, nilai tukarnya pun juga akan semakin tinggi. Jika biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen untuk memproduksi suatu barang adalah 500.000, maka nilai dari barang tersebut sebesar 500.000 juga. Lalu yang ketiga ada teori nilai tenaga kerja, di mana masyarakat, menurut David Ricardo, nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Lalu ada teori nilai biaya reproduksi dari Carey, di mana menurut Carey, nilai satu barang ditentukan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang itu kembali, atau biaya reproduksi. Oleh karena itu, untuk menentukan nilai satu barang tidak berpangkal pada biaya produksi yang pertama kali, tapi pada biaya produksi yang dikeluarkannya sekarang. Lalu ada teori nilai kerja rata-rata atau teori nilai lebih. Nah, menurut Karl Marx, barang dinilai berdasarkan pada biaya rata-rata tenaga kerja di masyarakat. Karl Marx juga berpendapat bahwa upah yang diberikan kepada buruh tidak sesuai dengan harga barang dijual, sehingga terjadi pemerasan terhadap buruh. Laba yang diterima pun pengusaha didapat dari selisih nilai jual dengan biaya produksi rendah, karena pemerasan terhadap buruh disebut nilai lebih. Oleh karena itu, teori ini disebut teori nilai lebih. Setelah kita mempelajari teori nilai objektif, kita ke teori nilai subjektif. Let's go. Sekarang kita ke contoh teori nilai subjektif. Yang pertama oleh Hermann Heinrich Gauss tahun 1994, di mana ia mengeluarkan dua hukum. Yang pertama hukum Gauss-1, di mana menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan atas suatu jenis barang secara terus-menerus akan menurunkan tingkat kepuasannya. Hukum Gauss-1 ini terkenal sebagai hukum kegunaan marginal yang menurun atau hukum penurunan kepuasan marginal atau the law of diminishing marginal utility or the law of decreasing marginal utility. Hukum Gauss-1 berlaku dengan syarat. Yang pertama, benda yang dikonsumsi satu macam dan jenis, lalu pemenuhan berlangsung secara terus-menerus tanpa tenggang waktu. Nah, hukum Gauss-1 ini berlaku apabila benda yang dikonsumsi berbeda macam dan jenisnya. Yang kedua, terdapat jarak waktu antara pemenuhan pertama dengan kedua dengan orang yang berbeda-beda. Ketiga, tidak berlaku untuk benda-benda yang termasuk narkoba. Kita ke contoh kurvanya. Terdapat jumlah dari jeruk. Pertama ada 1. Ini memiliki total dan marginal utility ialah 6. Lalu mengalami penaikan di mana menambah jumlah jeruk menjadi 2. Pun MU-nya juga menambah menjadi 9. Lalu yang 3 juga makin naik, semakin menambah. Kan 4, yang 4-nya pun juga semakin menambah.
Yang 5 pun juga semakin menambah. Yang ke-6 pun semakin nambah. Dan yang sampai ke-7 mengalami kenaikan dari total dan marginal utility. Nah, pada nomor 7 ini ke nomor 8 terjadi penurunan. Mengapa terjadi penurunan? Hal ini berkaitan dengan hukum Gaussian, di mana pemenuhan kebutuhan atas suatu jenis barang secara terus-menerus akan menurunkan tingkat kepuasannya, atau kita bisa mengatakannya sebagai bosen. Karena semakin kita banyak makan jeruk, pasti kita akan mengalami bosan. Hal ini yang dikemukakan oleh Hermann Hendrik Gaussian di hukum Gaussian 1. Di mana kepuasan untuk memakan jenis barang tersebut akan mengalami penurunan dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Sekarang kita ke teori hukum Gaussian 2 yang berbunyi manusia akan berusaha untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya sampai pada tingkat intensitasnya sama. Contohnya, Fatima mengonsumsi 3 jenis barang yaitu X, Y, dan Z. Ternyata kuantitas X itu 2, kuantitas Y itu 3, dan kuantitas Z itu 5, yang mana memberikan utilitas yang sama. Nah, maka Fatima akan mencapai utilitas maksimum pada saat mengonsumsi 2 unit barang X, 2 sama, lalu 3 unit barang Y, sama, dan 5 unit barang Z. Nah, atas hal tersebut, maka dari Fatima ini sudah memenuhi berbagai macam kebutuhannya pada tingkat intensitas yang sama atau utilitas yang sama. Nah, secara ringkas, hal tersebut dapat dirumuskan sebagai MUX atau marginal utility sama dengan marginal utility Y sama dengan marginal utility Z. Nah, kalau untuk barang yang memiliki harga berbeda, bisa berlaku sebagai rumusnya ialah marginal utility X per PX atau price atau harga dari X sama dengan marginal utility Y dibagi price Y atau harga Y sama dengan marginal utility barang Z dibagi price atau harga barang Z. Sekarang kita ke pendapat selain dari Gaussian. Pertama dari Carl Merger, di mana dalam teorinya Carl Merger ini melanjutkan penelitian berdasarkan hukum Gaussian dengan membuat daftar kebutuhan konsumen, sehingga konsumen membagi pendapatannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan sampai mencapai tingkat intensitas yang harmonis. Lalu menurut Van Bauer, di mana disebut teori nilai batas. Nah, nilai batas ini adalah nilai yang diberikan kepada barang yang dimilikinya paling akhir atau nilai pemuasan yang paling akhir. Sekarang kita sampai di teori perilaku konsumen, di mana memiliki faktor penyebabnya ialah pertama, pengetahuan konsumen tentang kualitas barang terbatas, lalu adanya persaingan dari para konsumen, lalu ada kecenderungan konsumen bersifat masa bodoh terhadap situasi harga di pasar, lalu adanya tradisi yang kuat sehingga mempengaruhi tingkah laku konsumen. Nah,
Teori perilaku konsumen dibagi dua, pertama pendekatan ordinal dan yang kedua pendekatan ordinal. Kita sampai di pendekatan ordinal. Nah, ordinal ini ialah sebagai pendekatan marginal utility, bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan atau utility setiap konsumen bisa diukur dengan uang atau dengan satuan lain, sehingga konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan total yang maksimum. Yang dibagi dua, pertama nilai guna total atau total utility yang artinya jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari konsumsi sejumlah barang tertentu. Yang kedua, nilai guna marginal atau marginal utility artinya pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat perubahan penggunaan satu unit barang tertentu. Atau dengan kata lain, marginal utility adalah tambahan kepuasan karena tambahnya mengonsumsi satu unit barang. Nah, kalau cara matematis, marginal utility dapat dihitung dengan rumus MU sama dengan delta TU atau total utility dibagi delta X, atau MU sama dengan turunan total utility. Nah, cara untuk memaksimumkan nilai guna atau utility atau kepuasan maksimum konsumen dapat dirumuskan sebagai MU barang X per price X atau harga X sama dengan MU barang Y per PY atau price Y, atau sama dengan M marginal utility barang Z per PZ atau price Z atau harga Z. Adapun untuk memaksimalkan nilai guna atau utility atas anggaran pendapatan yang dimiliki konsumen untuk memaksimumkan konsumsi barang X dan barang Y dapat dirumuskan sebagai budget income atau I sama dengan X atau price X dikali jumlah barang X sama dengan PY dikali Y, atau price Y atau harga Y dikali jumlah barang Y. Sekarang kita ke pendekatan ordinal, yaitu pendekatan ordinal menganggap bahwa utilitas konsumen tidak dapat diukur, hanya cukup diketahui tingkatan tinggi rendahnya utilitas yang diperoleh, di mana terdapat dua pendekatan ordinal, yaitu pertama kurva indifferent, yang kedua garis anggaran atau budget line. Indifferent curve itu apa? Kurva indifferent adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumen antara dua macam barang. Sekarang kita sampai di pendekatan ordinal, di mana pendekatan ordinal menganggap bahwa utilitas konsumen tidak dapat diukur, hanya cukup diketahui tingkatan tinggi rendahnya utilitas yang diperoleh. Nah, pendekatan ordinalnya ada dua, pertama kurva indifferent, yang kedua garis anggaran ada budget line. Nah, kurva indifferent itu apa? Kurva indifferent adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumen antara dua macam barang, memberikan tingkat kepuasan sama bagi konsumen. Penggunaan kurva indifferent didasarkan pada 4 asumsi berikut. Yang pertama, konsumen mempunyai pola preferensi akan barang-barang konsumsi yang dinyatakan dalam bentuk peta indiferensi. Yang kedua, konsumen mempunyai pendapatan tertentu. Yang ketiga, konsumen berusaha mendapat kepuasan maksimum dari barang-barang yang dikonsumsinya.
Yang keempat, kurva indiferennya semakin jauh titik nol menggambarkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Kita ke contohnya. Pertama, seorang konsumen membeli sejumlah barang, misalnya makanan dan pakaian, dan berusaha mengombinasikan dua kebutuhan yang menghasilkan utilitas yang sama. Jadi kita cari utilitas yang sama dengan tabel di bawah ini. Nah, kita ke asumsi pertama, yaitu A lebih besar dari B. Berarti makan 4 kali sehari dengan membeli pakaian 2 kali setahun lebih berdaya guna atau lebih worth it dan memuaskan konsumen daripada makan 3 kali sehari dan membeli pakaian 4 kali setahun. Apakah ini termasuk kurva indifferent? Tentu tidak, karena tidak memberikan utilitas yang sama kepada konsumen. Lalu yang B, jika A lebih kecil daripada B, berarti makan 3 kali sehari dengan membeli pakaian 4 kali setahun lebih berdaya guna atau lebih worth it dan memuaskan konsumen daripada makan 4 kali sehari dengan membeli pakaian 2 kali setahun. Ini juga tidak worth it. Karena apa? Karena makanan dan pakaian ini, dua kebutuhan ini tidak menghasilkan utilitas yang sama. Karena saling tumpang tindih, sama halnya seperti pada yang A tadi. Lalu kita ke asumsi yang C. A sama dengan B, berarti makan 4 kali sehari dengan membeli pakaian 2 kali setahun. Dan makan 3 kali sehari dengan membeli pakaian 4 kali setahun memberikan utilitas yang sama kepada konsumen. Nah, ini ialah termasuk kurva indifferent karena menghasilkan utilitas yang sama dan tidak adanya tumpang tindih di antara yang A maupun yang B. Nah, setelah kita menemukan kurva indifferent yang pada C ini, kita gambar ke sini ke kurvanya, yaitu kita masukkan 4 di makanan ini, lalu ini A, ini B, lalu kita ini juga A, ini B, 2 dan 4, lalu kita gambar, kita kasih titik, lalu yang A-nya juga sama, kita kasih titik. Nah, karena terjadinya utilitas yang sama, maka hal inilah yang mengakibatkan lahirnya kurva indifferent, di mana kurva ini pastinya berbentuk cembung. Nah, dari kurva di atas terlihat bahwa dengan memperoleh lebih banyak barang, yang satu akan menyebabkan kehilangan sebagian barang lain. Kombinasi makanan dan pakaian yang memberikan utilitas yang sama digambarkan sebagai kurva indifferent. Ini kan utilitas yang sama. Baik, sekarang kita sampai di garis anggaran atau budget line. Nah, adanya keterbatasan pada pendapatan akan membatasi pengeluaran konsumen untuk mengonsumsi sejumlah barang karena ada garis anggarannya atau budget line-nya. Hal ini digambarkan dalam garis anggaran. Budget line yaitu garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang berbeda oleh konsumen dengan pendapatan yang sama, di mana persamaan garis anggaran ialah I atau budget income sama dengan PX X atau price X plus PY kali Y, itu budget income, lalu PX itu ialah price atau harga dari X, lalu ada PY itu price harga Y, lalu ada X
dan Y ini adalah X ini jumlah barang X, lalu Y ini jumlah Y. Jadi dapatlah persamaan I sama dengan PX X ditambah PY, ini deh, PX dikali X tambah PY. Seperti ini teman-teman. Nah, lalu kita ke contohnya. Misalnya seorang konsumen mengonsumsi barang X dan Y. Dengan harga barang X ini dan harga barang Y ini ialah sama, sebesar 1000, dan pendapatan konsumen I atau budget income-nya pada saat itu ialah 10.000. Dan semuanya dibelanjakan untuk barang X dan Y. Nah, jika konsumen membelanjakan semua pendapatannya untuk barang Y, dia dapat membeli sebanyak 10 unit barang X, 10 barang Y, yaitu dari 10.000 dibagi 1000 sama dengan 10. Hal tersebut ditunjukkan oleh satu titik A. Sebaliknya, jika konsumen membelanjakan semua pendapatannya untuk barang X, dia dapat membeli sebanyak 10 unit barang juga. Dari hasil 10.000 dibagi 1000 sama dengan 10 ditunjukkan oleh titik B. Nah, caranya rinciannya bagaimana? Dapat dari rumus yang tadi I PX. Nah, kita nyari yang X dulu. Yang Y dulu. I sama dengan PX dikali X dengan PY kali Y. Nah, I-nya berapa? I-nya itu 10.000. Lalu ini 0 ditambah price Y-nya ialah 1000. Y-nya tetap Y, jumlah unitnya Y. Lalu ini hapus karena dia 0. Ini pindah ruas dari 10.000, 10.000 dulu, 10.000 Y, lalu pindah ruas Y sama dengan 10.000 bagi 1000 sama dengan 10. Jadi seperti itu teman-teman. Yang X juga sama. X ini juga sama, I sama dengan P X kali X tambah PY kali Y. Lalu I-nya itu 10.000 tambah 1000 Y 10X tambah 0, lalu 10.000 X ditambah 0, 0-nya hilang karena dia sudah 0 ya. Lalu pindah ruas X sama dengan 10.000 dibagi 1000 sama dengan 10. Nah, dari dapat inilah X jumlah unitnya kita bisa masukkan ke dalam grafik. Seperti ini ya. Mungkin dihapus dulu deh ininya. Hapus. Oke. Sekarang kita kembali lagi karena kita sudah ketemu jumlah barangnya yaitu Y-nya 10, X-nya 10, kita bisa masukkan dalam sini. Y-nya 10,
X-nya juga 10. Lalu kita tarik garisnya menghubungkan titik A dan B. Kita hubungkan dengan satu garis lurus dapat diperoleh garis anggaran AB yang memperlihatkan kombinasi yang berbeda dari dua jenis barang yang dapat dibeli konsumen dengan tingkat pendapatan yang terbatas. Nah, selanjutnya untuk mengetahui pada saat kapan konsumen optimalisasi dalam mengkonsumsi secara optimal, yaitu pada saat kurva indifferent yang IC2 ini, karena bersinggungan langsung dengan ininya ya, yang budget lainnya, dengan garis anggarannya terjadi di titik E ini. Nah, adapun kurva indifferent yang IC1 dan IC3 ini merupakan kurva yang diharapkan oleh konsumen karena kurva tersebut tidak menunjukkan keseimbangan barang dan jasa yang dikonsumsi. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan terima kasih telah menonton video ini juga ya. See ya.